Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Secara khusus ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ajari hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sai di togu Yesus tondiki nagalei asa unang be aganggu di panogu onai maradi andoro haku molahu haposi nang sitau non di pasonggop sai jonok do tuhaki nang sitau non di pasonggop sai jonok do tuhaki. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruhlah seseorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah mendengar dan memelihara firman Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika seorang perempuan sedang mendengar pengajaran Yesus, secara spontanitas memberikan pujian dan berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ungkapan ini merupakan suatu respon kekaguman pada pengajaran Yesus yang mungkin sebelumnya belum pernah didengarnya. Selanjutnya Yesus memberi jawab atas seruan perempuan itu dan merespon rasa hormat perempuan itu untuk dijadikan suatu pengajaran kepada mereka yang mendengarnya dengan mengatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Seperti kita ketahui bersama, Maria adalah ibu Yesus yang menjadi perempuan yang berbahagia. Tetapi kebahagiaan itu bukan hanya bagi perempuan yang melahirkan Yesus saja. Tetapi kebahagiaan itu dapat dimiliki setiap orang yang menerima firman-Nya dalam hidupnya. Saudaraku seiman, melalui renungan kita malam ini, ada 3 hal yang dapat kita pahami bersama. Pertama adalah perempuan tersebut dapat merasakan sebagaimana seorang ibu yang melahirkan akan sangat berbahagia melihat anak-anaknya memiliki hikmat yang sungguh mengagumkan.
Kekaguman dan pujian itu memperlihatkan kepada kita bahwa mendengar pengajaran Yesus bukanlah suatu pengajaran yang biasa mereka dengar, tetapi telah menggerakkan hati dan perasaan mereka untuk mengagumi pribadi Yesus yang sungguh luar biasa. Maka di sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan tidak bisa kita samakan dengan hikmat apapun yang ada di dalam dunia ini. Maka demikian halnya dengan kita. Dengan mendengar firman Yesus, tentunya kita adalah orang yang berbahagia karena memiliki Yesus dalam hidup kita. Dan kita memiliki firman-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, perkataan Yesus yang mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia itu bukan hanya sekedar memiliki Yesus dalam hidupnya, tetapi ketika seseorang itu mau untuk mendengarkan dan memelihara firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Mendengar dan memelihara artinya dari pendengaran berlanjut kepada perbuatan dan tindakan dari firman yang didengarkan. Kebahagiaan itu akan menjadi bahagian dari kehidupan kita ketika firman Tuhan itu menyatu dalam hati, pikiran, dan tindakan. Sebab firman Tuhan adalah hikmat Allah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan yang sejati. Sekali lagi, hikmat Allah lah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan yang sejati. Ketiga, tidak ada dalam dunia ini yang benar-benar membuat kita berbahagia selain daripada firman Allah. Kekayaan, kehormatan, jabatan, keturunan bukanlah hal yang menjamin kita berbahagia. Sebab semuanya itu bisa membuat kita susah, gelisah, dan menyita kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Akhirnya, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memimpin langkahku kalau hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasanya, ditenangkannya hatiku, sungguh Dia panduku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Mari kita tutup di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semuanya.
Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang selalu melindungi kami dan yang hadir di setiap perjalanan kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami setia dan selalu memuliakan nama-Mu saja. Agar firman-Mu itu ya Tuhan, dapat kami pelihara, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.